Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dan selalu ceria. Anak-anak sekalian, pada hari ini mari kita belajar ilmu pengetahuan alam. Walaupun saya hanya sebagai pengganti sementara dari guru kalian yang sebenarnya, karena pada saat ini guru IPA untuk kalian sedang sakit. Marilah kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan cepat bisa mengajar kalian kembali. Dan sebelumnya saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Bapak Dr. Andus Tejo Pramono, Kakak Kurikulum Guru IPS kelas 9. Namun demikian, anak-anak tak perlu khawatir, apa materi yang akan saya sampaikan nanti akan sangat berguna bagi kalian semua. Tapi sebelumnya, izinkan saya ingin merubah diri saya untuk menjadi ibu guru. Oke? Mari kita simak. Ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Ini adalah video pembelajaran untuk kelas 7 bagi kalian yang di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka atau kurikulum sekolah penggerak. Bab pertama yang akan dibahas di kelas 7 yaitu tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Oke, langsung saja kita mulai. Kehidupan manusia yang semakin berkembang ini mendorong para ilmuwan sains untuk menciptakan penemuan-penemuan untuk membantu kehidupan manusia dan lingkungan sekitar. Lalu bagaimana cara para ilmuwan itu menciptakan sesuatu? Oke, kalian akan lebih paham setelah kalian belajar lebih jauh tentang materi ini. Nah, ini hal-hal yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama, apa itu sains? Kemudian yang kedua ada laboratorium IPA, yang ketiga merancang percobaan, yang keempat pengukuran. Tapi pada video kali ini saya hanya akan fokus membahas pembahasan yang pertama, yaitu apa itu sains. Oke, apa itu sains? Sebelumnya saya mau tanya dulu ya. Ketika kalian di SD kemarin, kalian pernah belajar tentang energi, bunyi, cahaya, kemudian ada juga pelajaran tentang listrik, tumbuhan, hewan, tata surya. Masih ingat tidak? Nah, materi-materi itu ada dalam pelajaran apa? Yap, betul sekali. Materi-materi itu masuk dalam pelajaran IPA. Jadi, dengan kata lain, sains itu adalah IPA. IPA adalah sains. Nah, topik-topik dari sains atau IPA itu sangat luas dan ada di mana-mana. Jadi sekarang kita akan mencoba mempelajari satu persatu ya, cabang-cabang ilmu sains. Cabang ilmu sains yang pertama adalah biologi. Biologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi sendiri itu juga punya banyak cabang. Yang pertama ada zoologi yang mempelajari tentang binatang, kemudian botani yang mempelajari tentang tumbuhan, entomologi yang mempelajari tentang serangga, kemudian mikrobiologi yang mempelajari tentang makhluk-makhluk kecil yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Cabang ilmu sains yang kedua adalah fisika.
Fisika itu ilmu yang mempelajari tentang gejala dan fenomena alam dan sifat-sifat benda yang ada di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Ilmu fisika juga ada beberapa cabang. Yang pertama ada mekanika, itu mempelajari tentang gerak benda. Elektronika tentang arus listrik, dan optik geometris yang mempelajari tentang alat-alat optik. Oke, cabang ilmu sains yang ketiga adalah kimia. Kimia itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa materi itu, sifatnya bagaimana, dan perubahan yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Cabang dari ilmu kimia ini juga ada berbagai macam. Yang pertama ada farmasi yang mempelajari tentang obat-obatan. Kemudian radiokimia mempelajari zat-zat radioaktif. Kemudian ada kimia organik yang mempelajari tentang bahan kimia pada makhluk hidup. Ada juga kimia anorganik, ini yang mempelajari bahan kimia yang ada pada benda. Cabang ilmu sains yang berikutnya adalah geologi. Geologi ini ilmu yang mempelajari tentang bumi dan perubahannya. Cabang-cabangnya itu ada vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi. Kemudian seismologi, ilmu tentang gempa bumi. Dan ada juga paleontologi, ilmu tentang fosil. Cabang sains yang berikutnya adalah astronomi. Astronomi itu merupakan ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda yang ada di langit itu dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari, terjadinya gerhana, komet, kemudian asteroid. Cabang ilmu sains berikutnya adalah ekologi. Ekologi itu merupakan ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bidang ilmu ini juga membahas tentang masalah-masalah lingkungan seperti polusi, kemudian efek perubahan iklim, dan juga kepunahan hewan tertentu. Nah, itu tadi cabang-cabang dari ilmu sains. Sekarang kalian sudah yakin bukan bahwa sains itu ada di mana-mana? Coba kalian perhatikan contoh ini ya. Dimulai dari diri kalian sendiri. Kemudian kita lihat di lingkungan sekitar kita. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, kemudian ada juga udara, listrik, cahaya, makanan, sampai dengan pelangi. Bahkan gempa bumi dan hal-hal yang ada di luar angkasa itu juga merupakan bagian dari sains. Jadi sains itu ada dalam diri kita dan juga di sekitar kita. Sains juga digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan, misalkan dokter, guru, perawat, pilot, arsitek, petani, dan masih banyak lagi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sains itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam dan dunia fisik. Orang yang khusus melakukan penelitian di bidang sains ini disebut dengan ilmuwan sains. Para ilmuwan sains ini melakukan percobaan dan eksperimen. Percobaan itu bisa dilakukan di dalam laboratorium atau juga bisa dilakukan di alam sekitar kita. Misalkan di hutan, di pantai, di sawah, laut, di pabrik, di dalam kapal, di dalam pesawat, bahkan di luar angkasa. Salah satu contoh dari ilmuwan sains itu adalah Albert Einstein. Siapa sih yang tidak kenal Einstein? Einstein ini merupakan salah satu ilmuwan jenius yang terkenal di dunia yang mendalami cabang fisika mengenai teori relativitas. Kalau dari dalam negeri, ilmuwan sains yang terkenal itu adalah Bapak B.J. Habibie. Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun ada banyak sekali ilmuwan sains, bahkan ada juga yang sampai terkenal di dunia internasional. Contohnya seperti Bapak B.J. Habibie. Beliau mengharumkan nama Indonesia berkat riset-risetnya di bidang kedirgantaraan. Selain itu juga masih ada, contohnya ada Thomas Alva Edison, ada Galileo Galilei, Charles Darwin, dan masih banyak lagi. Oke, saya kira pembahasan tentang apa itu sains sudah cukup. Sekarang untuk menguji seberapa jauh tingkat pemahaman kalian, coba kalian jawab beberapa soal berikut. Baiklah, kalau sudah selesai, sampai di sini video pembelajaran kita. Untuk di video berikutnya, kita akan belajar tentang laboratorium IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apa sudah di-11 apa yang disampaikan oleh Ibu Guru?
saya rasa jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.